Halo semua, hari ini kita belajar kimia fisika 2. Kita akan melanjutkan mengenai kriteria spontanitas untuk hukum termodinamika yang kedua, yaitu spesifik membahas mengenai entropi dan hubungannya dengan keadaan gas ideal maupun gas nyata. Oke, tujuan untuk mengetahui kriteria spontanitas kali ini adalah yang pertama untuk menunjukkan bahwa hukum termodinamika yang kedua pada sistem dan fungsi keadaan dan untuk menemukan kriteria spontanitas pada keadaan spesifik pada suhu tertentu dan tekanan tertentu. Jadi kita biasanya fungsi keadaan akan mendefinisikan pada waktu T konstan atau P konstan. Oke, di sini kalau kita pelajari lebih detail bahwasanya entropi jika dia dalam keadaan sistem yang terisolasi, maka nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Oke, perlu kita ingat bahwasanya di hukum termodinamika pertama kita mengenal yang namanya dq, perubahan panas, dw, perubahan kerja. Di sini masing-masing nilainya sama dengan 0, sehingga du, internal energi, sama dengan dq plus dw sama dengan 0. Jadi ini menurut hukum termodinamika yang pertama. Oke, sehingga dw di sini bisa dikatakan sama dengan 0, sama dengan nilainya adalah minus pdv, perubahan volume yang terjadi, gitu ya. Sehingga karena di sini nilainya dw sama dengan 0, maka dv sama dengan 0. Oke, pada keadaan U dan V konstan dari internal energi ya, dan volume konstan, maka berlaku persamaan ds, perubahan entropi, ketika dalam keadaan U dan V konstan itu lebih besar sama dengan 0. Oke, hal ini nanti akan sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron yang teman-teman pelajari pada praktikum. Jadi penentuan ini salah satunya mempertimbangkan kesetaraan Clausius. Jadi menurut kesetaraan Clausius itu menyatakan bahwasanya perubahan panas atau doki dibagi T itu lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kita kembalikan kepada fungsi entropi dq per T minus ds, perubahan entropi lebih kecil sama dengan 0. Nah, hal ini nanti kan dikalikan T, sehingga kita mendapatkan nilai dq, T-nya hilang ya, minus T ds kurang dari sama dengan 0. Jika kita akan recall atau memanggil kembali hukum termodinamika yang pertama, maka du plus pdv ini sama dengan dq ya tadi ya, minus tds lebih kecil sama dengan 0. Jika pada keadaan dv atau perubahan volume sama dengan 0 dan ds sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya du dalam, jadi simbolannya du dalam V dan S konstan itu lebih kecil daripada 0. Jika kita kembali ke hukum termodinamika yang pertama, maka du sama dengan dq plus dw, atau du sama dengan dq minus pdv. Jadi ada tekanan eksternal, sehingga dq sama dengan du plus pdv di sini. Nah, nanti akan ada hubungannya dengan hukum atau energi Helmholtz di sini. Jadi energi Helmholtz itu kita akan mendapatkan dari persamaan entalpi. Jika kita kembali melihat pada hukum termodinamika yang pertama, entalpi dilambangkan dengan U plus PV, sehingga kita turunkan atau diferensialkan dH sama dengan du plus PdV plus VdP. du plus PdV itu sama dengan dH minus VdP. Di sini kita mendapatkan nilai, kita panggil kembali du plus pdv sama dengan minus tds lebih kecil sama dengan 0, sehingga nilainya sama dengan dh. Oke, nilainya kita ambil dari persamaan sebelumnya. Oke, dh
minus VDP minus TDS itu lebih kecil sama dengan 0. Jika dalam keadaan tekanan perubahannya konstan 0 dan DS sama dengan 0, maka DH dalam tekanan dan entropi yang konstan itu lebih kecil sama dengan 0 di sini. Bagaimana nanti kalau jika untuk pada keadaan T dan V konstan? Tadi dalam keadaan P dan S konstan ya. Jadi nanti kita ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana jika dalam keadaan T dan V konstan, maka hukum atau energi Helmholtz kita akan melambangkannya dengan A. Gitu ya. A sama dengan U minus TS di sini. Sehingga kita turunkan dA sama dengan du minus TDS minus SDT. Nah, dA di sini kita pindahkan ruasnya plus SDT sama dengan du minus TDS. Selanjutnya du plus PDV, jadi du plus PDV minus TDS lebih kecil sama dengan 0, sehingga dA plus SDT plus PDV lebih kecil sama dengan 0. Jika dalam keadaan T dan V konstan atau tidak ada perubahan, dia sama dengan 0, sehingga dA perubahan energi Helmholtz ketika dalam T dan V konstan itu lebih kecil sama dengan 0 di sini. Ini untuk keadaan yang pertama. Jadi keadaan pertama ini kita akan mendapatkan nilai dari energi Helmholtz atau persamaan energi Helmholtz. Jadi keadaan konstan untuk energi Helmholtz dA TV lebih kecil daripada sama dengan 0 di sini. Bagaimana jika untuk T dan P konstan? Jadi keadaan yang kedua ini ya. Jadi keadaan yang pertama tadi untuk T dan V yang konstan. Yang kedua ini adalah untuk T, suhu dan tekanan konstan di sini. Maka untuk tekanan dan suhu yang konstan, maka kita akan mendapatkan perubahan energi Gibbs. Jadi kita lambangkan dengan G sama dengan H minus TS. Kita turunkan persamaannya, kita mendapatkan DG sama dengan DH minus TDS minus SDT, sehingga DG plus SDT sama dengan DH minus TDS di sini. Kita akan mendapatkan nilai DH minus VDP minus TDS. Jadi perubahan entropi yang terjadi itu lebih kecil sama dengan 0, sehingga DG tambah SDT minus VDP itu lebih kecil sama dengan 0 jika pada keadaan T dan P konstan sama dengan 0, sehingga DG dalam P dan T konstan lebih kecil sama dengan 0. Nah, inilah nantinya yang awalnya kita kenal dengan energi bebas Gibbs atau Gibbs free energy di sini. Secara ringkasan kita akan membuat ringkasan dari pertemuan sebelumnya juga, bahwasanya dalam keadaan kita akan mengenal 3 hal. Yang pertama spontan, yang kedua dalam keadaan setara atau equilibrium. Selanjutnya yang ketiga adalah non spontan. Sehingga di sini ketika delta S universe lebih besar sama dengan 0 dan delta S untuk setara adalah universe lebih sama dengan 0, dan delta S universe untuk non spontan dia akan lebih kecil daripada 0 di sini. Jadi nanti kita bisa membedakan 3 keadaan spontan, setara atau equilibrium, dan non spontan. Jadi ketika dia dalam keadaan konstan T dan V, kita dapat menentukan nilai energi Helmholtz atau perubahan delta A itu lebih sama dengan 0, setara sama dengan 0, dan non spontan lebih besar sama dengan 0. Bagaimana ketika dalam konstan T dan P, kita akan menemukan perubahan energi Gibbs free energy, yaitu lebih kecil sama dengan 0, sama dengan 0, dan lebih besar dari 0. Ini untuk ringkasannya. Sehingga di sini kita akan menggambarkan hubungan antara G dan A di sini. Hubungan antara G dan A nantinya kita bisa mempelajarinya perbedaan yang mendasar dari energi Helmholtz dan energi bebas Gibbs. Di sini kita mempelajari mengenai hubungan antara G dan A.
Untuk energi Helmholtz sendiri di sini kita lambangkan dengan A, itu sama dengan DU. Kalau kita kembali kepada hukum termodinamika yang pertama, yaitu DU plus dq sama dengan dq plus dw, sehingga dq sama dengan du minus dw. Dan kita mendapatkan nilai ds lebih besar sama dengan dq plus t. Oke, kalau kita jabarkan lebih lanjut lagi, tds perubahan kita pindahkan ruas sama dengan lebih besar sama dengan dq, maka tds sama dengan du minus dw. Di sini kita mendapatkan nilai dw itu akan lebih besar sama dengan du minus tds. Oke, sehingga dw di sini lebih besar sama dengan dA plus sdt di sini. Sehingga ketika dalam T konstan, maka nilai dw itu akan lebih besar sama dengan dA. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya bisa saja ketika dA itu bisa sama lebih besar atau lebih kecil. Oke. Jadi lebih kecil atau lebih besar daripada dw. Atau bahkan dia bisa setara gitu. Jadi misalnya untuk dA di sini ketika dia lebih kecil daripada dw, maka dia akan melaksanakan kerja maksimal, sistemnya akan melakukan kerja maksimal dan dapat melaksanakan kerja pada lingkungan. Kita ketahui bahwa delta S universe sama dengan delta S sistem plus delta S lingkungan, gitu ya. Di sini untuk dw adalah kerja yang hanya diselesaikan oleh sistem. Jadi kerja yang diselesaikan oleh sistem. Selanjutnya kita akan bahas mengenai energi bebas Gibbs. Jadi untuk energi bebas Gibbs di sini juga kita mengetahui nilainya ketika kita panggil kembali persamaan hukum termodinamika yang pertama, kita mendapatkan nilai du sama dengan dq plus dw. Sehingga kalau untuk keadaan ini du sama dengan dq plus dw PV plus dw non PV, artinya kadang ada tekanan eksternal, kadang tidak ada tekanan eksternal di sini. Jadi artinya PV dan non PV di sini. Sehingga kalau kita jabarkan dw itu mempunyai dua keadaan sebenarnya. Yang pertama dw ada P eksternal dan tidak ada P eksternal. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dq sama dengan du plus PdV minus dw non PV. Jadi dw non PV itu ya. Sehingga kita mendapatkan nilai TdS itu, jadi perubahan entropi dikalikan dengan temperatur itu lebih besar sama dengan dq. Oke, kalau kita jabarkan lebih detail lagi, TdS itu akan lebih besar sama dengan du plus PdV minus dw non PV di sini. Sehingga kita tarik ruasnya, kita alihkan dw non PV itu akan lebih besar sama dengan du plus PdV minus TdS. Sehingga dw non PV itu akan lebih besar sama dengan 0 atau dh minus TdS. Nah, untuk dw non PV di sini itu akan nilainya lebih besar daripada, jadi untuk yang dw non PV nilainya lebih besar daripada dg min sdt. Ketika untuk dt sama dengan 0, maka dw non PV itu akan lebih besar daripada dg, sehingga kita menyimpulkan bahwasanya dg itu akan lebih kecil sama dengan w non PV di sini. Jadi untuk yang ini jika akan ada tiga keadaan, jadi spontan, setara, dan non spontan. Spesifikasi untuk dw non PV biasanya akan lebih spesifik atau khusus kepada yang berhubungan dengan elektrik. Yang kedua mengenai kimia, chemical. Yang ketiga mengenai fisik. Jadi kerjanya akan lebih melibatkan, kalau yang kimia, reaksi kimia yang terjadi. Jadi nanti reaksi kimia yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh dw non PV di sini. Jadi kinerjanya akan dipengaruhi. Oke, secara ringkasan kita dapat menyimpulkan untuk hubungan antara energi Helmholtz A dan hubungan dari Gibbs free energy atau energi bebas Gibbs. Jikalau A nantinya akan menyatakan A sama dengan U minus TS, sehingga dA dan G adalah H minus TS.
Untuk dA itu sama dengan du minus TdS minus SdT, dan dG merupakan dH minus TdS minus SdT. Untuk keadaan isothermal, dA itu sama dengan du minus TdS, dan dG adalah dH minus TdS. Oke, setelah ini kita akan latihan soal.